Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, satu dekade ini telinga kita, mata kita dipenuhi dengan teriakan-teriakan PKI. Di jalan, di trotoar, di monumen nasional, bahkan di panggung-panggung pengajian dan mimbar-mimbar khutbah, selalu teriakan-teriakan PKI itu menghantui dan menakut-nakuti rakyat. Sejarah kelam PKI itu menjadi fitnah yang sangat ampuh untuk mengadu domba antar anak bangsa. Aneh bin ajaibnya, ada salah satu dari cucu kiai yang dibunuh oleh PKI itu, oleh satu kelompok yang selalu menteriak-teriakkan PKI, dituduh PKI. Presiden kita, mantan presiden kita dituduh PKI. Kejamnya lagi, mantan wakil presiden yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, karena bertentangan dan bertolak belakang bahkan berselisih dengan kelompok-kelompok yang selalu berteriak PKI itu, dituduh PKI. Padahal waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan beliau waktu itu masih menjadi Rois Am PBNU Pusat. Karena berselisih dengan kelompok-kelompok yang selalu berteriak PKI itu, Kiai Ma'ruf Amin tidak luput dari teriakan dan tuduhan mereka sebagai PKI, tuduhan yang tidak berdasar. Semakin kesini teriakan PKI itu semakin brutal dan menyerang, menghantam siapapun yang tidak sependapat dengan mereka. Oleh karena itu, dengan beramal dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqsusil qososo la'allahum yatafakkarun, maka ceritakanlah cerita-cerita tentang sejarah. Maka ceritakanlah cerita-cerita sejarah agar mereka berpikir. Oleh karena itu teman-teman, kami akan menghadirkan ringkasan, kilasan-kilasan dari video yang membacakan dan menceritakan sejarah PKI dan tokoh-tokoh PKI itu siapa sebenarnya, dan siapa yang berada dalam di sekeliling tokoh-tokoh tersebut, dan siapakah yang menjadi sasar
ancaman mereka dan serangan mereka. Oleh karena itu, yuk kita saksikan videonya secara seksama agar kita tidak salah paham dan kita tidak salah menuduh orang, karena salah menuduh orang itu adalah dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Jika dahulu mereka menarasikan para kiai NU, Ansor dan Banser sebagai antek PKI, mungkin hal tersebut sedikit banyak bisa berhasil menghasut sebagian umat Islam. Sebab kala itu, warga NU masih takut membongkar dosa-dosa kaum Habib yang masih diyakini sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga warga NU diam saja, meskipun kala itu sebenarnya banyak warga NU yang sudah tahu bahwa gembong-gembong PKI justru adalah orang-orang dari kelompok mereka. Berbeda jika narasi tersebut dilontarkan di masa sekarang, di masa ketika sebagian besar warga NU sudah sadar bahwa gerombolan mereka adalah kaum cucu palsu baginda Rasulullah. Ketika mereka melontarkan narasi bahwa PWILS adalah antek ataupun neo PKI, maka semua orang akan dengan sangat berani membongkar fakta bahwa gembong-gembong PKI zaman dahulu justru adalah orang-orang dari kaum Baklawi. Di Kalimantan ada Sofyan Barokbah dan Fahrul Barokbah yang pernah menjadi buronan tentara Baret Merah. Sementara di Jawa ada DN Aidit yang menjadi pimpinan tertingginya. Meskipun kaum Baklawi tidak mengakui bahwa DN Aidit adalah orang dari kalangan mereka, dan organisasi resmi mereka Robitoh Alawiyah pernah membantah. Namun fakta sejarah justru memperlihatkan bahwa bantahan dari Robitoh Alawiyah semakin membuktikan bahwa ormas nasab tersebut isinya adalah manusia-manusia pendusta. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit, Ba'alawi. PKI yang mana? Dalam situs resmi Kepustakaan Presiden perpusnas.go.id ini tidak bisa dipungkiri data lengkap tentang dirinya tertera di sana. Pada dasarnya adalah bahwa DN Aidit memiliki nama asli Ahmad Aidit. Bapaknya adalah Abdullah Aidit. Kakeknya adalah Ismail, seorang tokoh di daerah Belitung. Nah, pada posisi inilah janggalnya jikalau Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa nama asli DN Aidit adalah Ja'far, nama bapaknya adalah Nuh, sementara dalam data resmi DN Aidit memiliki nama asli Ahmad, bapaknya adalah Abdullah Aidit. Bukan kaum Habib namanya jika mereka tidak berdusta demi kepentingan kelompoknya, termasuk juga dengan membuat silsilah dan riwayat palsu mengenai sosok DN Aidit bertentangan dengan data yang tercatat dalam Pustaka Nasional Republik Indonesia, agar bangsa Indonesia tidak pernah tahu fakta yang sesungguhnya bahwa gembong PKI tersebut adalah bagian dari golongan mereka. Dan dari semua cerita dusta yang dibuat oleh Ormas Nasab Robitoh Alawiyah, mulai dari silsilah hingga riwayat palsu seorang Baklawi DN Aidit, kita akan menunjukkan satu saja fakta tentang betapa besarnya kebohongan Ormas Nasab Robitoh Alawiyah ketika memalsukan riwayat DN Aidit agar dia tidak dikaitkan lagi dengan golongan mereka. Diceritakan oleh Robitoh Alawiyah dalam suratnya bahwa ayah DN Aidit sudah meninggal ketika Aidit kecil belum dewasa. Padahal jika kita menelusuri sejarah, terutama ketika proses penangkapan gembong PKI tersebut oleh Angkatan Darat Indonesia, maka di sana kita akan menemukan fakta bahwa ketika Angkatan Darat menyerbu rumah DN Aidit pasca tragedi berdarah, Angkatan Darat tidak menemukan Aidit di rumahnya dan hanya menemukan ayahnya, yakni Abdullah Aidit, yang sedang mengurus cucunya selama DN Aidit menghilang dari rumah. Abdullah Aidit pun sempat ditangkap oleh Angkatan Darat yang kemudian oleh Perdana Menteri Khairul Soleh. Ia kemudian dibebaskan lalu pulang ke Belitung hingga akhirnya ia meninggal di sana. Ini adalah bukti nyata bahwa Ormas Nasab Robitoh Alawiyah telah berdusta, memalsukan sejarah DN Aidit yang sebenarnya agar bangsa Indonesia tidak tahu bahwa pimpinan PKI yang membantai para jenderal dan para ulama pribumi kita adalah orang dari golongan mereka, kaum Habib keturunan Ubaidillah, si cucu palsu baginda Rasulullah.
Maka, jika golongan Baklawi Yaman sekarang koar-koar bahwa PWILS adalah antek-antek PKI, itu adalah propaganda basi yang hanya golongan Puki bin Pekok saja yang akan mempercayainya. Sebab cara tersebut merupakan cara lama yang dahulu juga pernah mereka lakukan terhadap tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Sekeras dan sehebat apapun gerombolan Baklawi Yaman menuduh kelompok lain adalah antek komunis, neo-PKI dan sejenisnya, mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa negeri asal mereka Yaman justru menjadi basis paham komunis satu-satunya di Timur Tengah. Mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa gembong-gembong PKI di Indonesia adalah orang-orang dari golongannya, dan mereka tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa tidak ada satupun dari kalangan Habib yang tercatat menjadi korban PKI tahun 65, sebab gembong PKI DN Aidit, Sofyan Barakbah dan yang lainnya tidak akan membantai saudara sesama Baklawinya. Baik teman-teman, dari video ini kita akan mengetahui siapa tokoh PKI yang sebenarnya. Sudah tidak asing lagi namanya di telinga kita, DN Al-Aidit. Iya. Di video itu diceritakan secara jelas nama aslinya, nama samarannya, terus nama ayahnya, terus marganya, negaranya, itu diceritakan semua. Terus siapa sasarannya, yang dibunuh adalah kiai-kiai, terlebih adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU, kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun kelompok-kelompoknya itu aman dan tidak ada cerita kelompok-kelompok mereka itu yang diserang oleh PKI. Nah, kalau kita berpikir lebih dalam lagi, berarti upaya untuk mentiadakan kiai itu sudah dilakukan sejak dulu. Jangan ke situlah dulu. Yang penting kita harus berhati-hati, jangan salah nuduh, terus dan jangan sampai terkontaminasi dan terpengaruh oleh teriakan-teriakan PKI yang semakin hari semakin brutal. Ya, seperti apa yang disampaikan di awal video, banyak tuduhan-tuduhan brutal itu sehingga menyasar kepada para kiai yang kakeknya itu dibunuh oleh PKI, cucunya dituduh PKI. Ya. Kiai Ma'ruf Amin juga dituduh sebagai PKI. Ya. Jangan mudah terpengaruh. Oleh karena itu kembalilah kepada sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha, "Wa kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra." Begitulah aku menceritakan semua berita-berita orang terdahulu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan semua sejarah nabi dan umat-umat yang terdahulu kepada nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Dan aku hadirkan dari cerita-cerita itu dariku apa dzikra, nasihat, mauidhah. Semoga video ini menjadi nasihat bagi kita. Yang pertama, agar kita mempunyai pendirian yang teguh, dan yang kedua, agar kita tidak menjadi korban teriakan PKI dan tuduhan PKI yang tak berdasar, yang semakin brutal
menuduh siapapun yang tidak sependapat dan berselisih dengan kelompok-kelompok para penteriak PKI itu, ya. Sehingga kita semua tidak mudah diadu domba. Semoga kita semua tidak menjadi mainan-mainan para kelompok-kelompok yang selalu berteriak-teriak PKI. Baik teman-teman, semoga informasi ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.